Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali tadi pertanyaan tentang 5 triliun, saya mulai dari yang 5 triliun itu. Pertama, saya tentu berterima kasih kepada seluruh pimpinan, kemudian anggota yang memberikan atensi yang luar biasa terhadap upaya kita memperbaiki penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. Saya akan mulai dari potensi atau kerugian atau kebocoran. Bahasa yang tepat itu sering digunakan adalah istilah kebocoran. Sebenarnya Pak Menteri juga sempat sudah menjawab kepada publik dan saya juga sudah menjawab ke publik per tanggal 3 Oktober saya kalau tidak keliru untuk menjelaskan terkait dengan berita kebocoran 5 triliun. Pertama, dalam bahasa yang sederhana adalah kami menyebutkan itu adalah potensi kebocoran yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan haji. Yang harus dipahami adalah penyelenggaraan haji itu dari satu sisi ada anggaran penyelenggaraan haji yang dibiayai oleh BPKH itu dengan biaya jamaah secara keseluruhan yang nilainya tadi Bapak Ibu sebutkan 17 triliunan sampai 18 triliun. Di sisi lain ada aktivitas ekosistem ekonomi haji. Kami banyak bicara dengan KPK, kami banyak bicara dengan Kejaksaan Agung, kemudian kami juga bicara dengan BPK. Salah satu munculnya angka 5 triliun itu adalah saya kalau tidak keliru setelah kami berdiskusi panjang melakukan penjelasan kepada Jaksa Agung, Kejaksaan pada saat itu, Jam Intel terkait dengan doing business atau proses bisnis mulai dari ada sekitar 10 proses bisnis yang dibiayai melalui 17 triliun itu, kemudian ekosistem ekonomi hajinya, kemudian lain-lainnya. Itu yang kemudian muncul statement saya yang menyatakan ada potensi kebocoran 5 triliun. Jadi kalau di kebocoran yang dimaksud tentu bukan kebocoran ansih dari penyelenggaraan yang 17 triliun itu, atau bahasa yang lebih jelasnya ini potensial loss, economic loss. Jadi kalau dalam ekonomi itu ada accounting loss, ada economic loss. Yang saya maksud itu bukan accounting loss yang 17 triliun itu, yang kemudian mungkin Pak Marwan, Pak Bapak dan merasa bahwasanya ini seolah-olah mau nembak kita juga DPR. Tidak sama sekali. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwasannya upaya kami ingin bareng-bareng dan upaya teman-teman DPR juga berulang kali menyampaikan kepada kami untuk membereskan perhajian kita itu dimulai dari upaya melakukan efisiensi yang selama ini ada inefisiensi yang terjadi dalam penyelenggaraan, tapi juga ada inefisiensi misalnya dalam praktek-praktek ekosistemnya. Ekosistem yang saya maksud begini, ada perdagangan wewenang di situ, misalnya masalah kuota ada perdagangan misalnya di tingkat level paling bawah dan segala macam, ada kesemrautan data yang berpotensi ada jual beli terkait dengan data tersebut sendiri, sehingga tadinya dia tidak boleh berangkat tapi kemudian berangkat, ada perdagangannya di situ dan macam-macam. Nah, potensial loss itulah yang kemudian estimasi dan perkiraan kita dari misalnya beberapa kali misalnya kita sebutkan ada perputaran uang lebih dari 20 triliun. Kalau versi Kementerian Investasi itu ada sekitar 40 triliun. Yang kemudian dalam tataran itu ada potensi kebocoran. Jadi namun kemudian diterjemahkan, saya juga sudah berulang kali dapat diskusi, dapat protes dari beberapa pihak, terutama teman-teman DPR dan beberapa teman-teman di kementerian lainnya begitu terkait dengan potensi kebocoran ini. Jadi jangan diterjemahkan bahwasannya potensi kebocoran yang saya maksud itu adalah potensi kebocoran di biaya secara total di BPIH itu.
Jadi kalau dihitung menggunakan pendekatan itu ya, maka kesimpulannya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, tinggal kurangin saja 5 triliun. Tapi ini sedang bicara tentang ekosistem keseluruhan dari proses perhajian kita. Jadi dari situlah kemudian muncul estimasi sekitar 5 triliunan itu. Dengan estimasi misalnya kalau 20 triliun perputaran uang haji misalnya di ekosistem kita, kalau teori jamak bahwasannya kebocoran itu adalah 20 sampai dengan 30%, itu juga yang sering digunakan oleh Presiden misalnya terkait dengan teori-teori kebocoran, maka ya ada sekitar 5 triliunan dengan asumsi 20 triliun tadi. Misalnya kalau 17 triliun ya kalau kebocorannya 20% sekitar 3 triliunan, atau kalau kita menggunakan angka 20 triliunan maka potensi kebocorannya itu ada sekitar 5 triliunan. Itu dalam bentuk ekosistemnya, bukan dalam konteks penyelenggaraannya. Mohon jangan diterjemahkan seolah-olah ini BPH yang sudah disusun kemudian direalisasikan itulah yang bocor-bocor. Nah, itu yang kemudian mungkin Bapak Ibu tadi menganggap ini Wamen punya kekeliruan seolah-olah menembak beberapa pihak terkait dengan itu. Tidak, tapi memang keinginan Pak Wamen, bukan. Kita bukan menganggap menembak DPR. Cara berpikirnya, kalau ada bocor 5 triliun di 2025, itu bisa dilaksanakan kebocoran itu oleh Menteri Agama, karena dia penyelenggara. 2026 masih ada kebocoran karena cara menganggarkannya masih sama dengan tahun lalu. Persis, tidak ada bedanya, hanya ada yang dikurangi sedikit. Tentu bocor 5 triliun masih seperti itu penyelenggaraannya. Kalau terjadi bocor 5 triliun, yang disalahkan siapa? Karena Kementerian Haji bukan Kementerian Agama sudah mencuci dirinya dengan baik, maka yang melakukan kebocoran itu DPR. Kalau pernyataannya Wakil Menteri asumsi dari berbagai media yang kita baca, baik podcast, baik dicetak, ini dicetak nih ada Kompas nih, ada Kompas nih di sini. Dhanil menyebut bahwa indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos mulai dari transportasi udara, konsumsi, hingga hotel dari total anggaran sebesar 17 triliun. Bukan ekosistem keuangan haji. Ini betul. Itu yang tadi saya maksud. Ini secara keseluruhan prosesnya tentu dari proses penyelenggaraan. Kemudian juga sudah saya jelaskan sebelumnya juga dari semua ekosistem. Ekosistem yang saya maksud itu adalah misalnya tadi ya, kita sering sebutkan misalnya dulu bahwasannya ada potensi perdagangan misalnya nomor antrian dan sebagainya. Nah, disitulah juga masuk dalam hitungan potensial loss itu. Nah, dan yang saya bicarakan berita ini 17 triliun loh. Iya. Kami mau kalau sudah begitu itu bagian dari salah satunya, Pak. Yang 17 triliun itu kan salah satu bagian ekosistemnya. Yang secara keseluruhan nanti maka masuklah misalnya ekosistem lainnya yang di situ ada potensi perputaran uang dalam perhajian lebih dari 20 triliunan. Jadi makanya kalau kemudian pakai teori yang biasa kita gunakan 20 sampai dengan 30% kebocoran dalam setiap banyak aktivitas perekonomian kita, maka muncullah angka minimal tadi saya sebutkan 5 triliun. Tidak secara spesifik misalnya itu terkait dengan satu proses saja. Ini kan bicara secara keseluruhan begitu. Dan itu semuanya adalah potensial loss, Pak Marwan. Enggak, kalau begitu kan tadi potensinya 20 triliun dari semua proses perhajian kita, ekosistem keuangannya. Yang 5 triliun itu pelaksanaan ibadah haji mencapai 5 triliun atau 20 sampai 30% dari total anggaran. Anggarannya 17 triliun. Maka kami meminta karena itu masih berjalan dengan baik,
dikurangi 5 triliun, kan terjadi nih. Penyelenggaraan haji kan masih berjalan. Kalau kita manage dengan baik, masih bisa berjalan. Kami meminta kalau begitu turunkan 5 triliun. Dikurangi 5 triliun. Tadi saya sebutkan Pak Marwan, itu hitungan accounting loss bisa seperti itu. Tapi yang saya maksud tentu bukan accounting loss, kayak angka finansial itu. Tapi ini kan economic loss. Ada potensi, misalnya tadi saya sebutkan perputaran ekonomi. Ini versi kemudian yang kita investasi. dengar bukan potensi loh. Bocor. Saya sudah jelaskan di akhir penjelasan itu sebenarnya ada potensi kebocoran. Dan itu kan selalu kita bicarakan misalnya secara makroekonomi Indonesia. Kebocoran yang selama ini kita jelaskan itu juga terkait dengan potensial loss yang muncul terjadi. Itu klarifikasi saya Pak Marwan. Izin Pak. Ya silakan. Ya ini pelan-pelan ya. Ini soal teori ya. Jadi kalau potensial loss dari 17 triliun, kan orang menganggap bahwa pasti tuh dengan dengan pemahaman awam aja, oh berarti kalau 17 triliun potensinya 5 triliun, ya berarti kan mestinya 12 triliun dong. Bukan. Itu ininya itu satu. Nah kalau penjelasannya potensi dari 17 triliun, dari ada 5 triliun itu dari mana? Kalau berita ini dari 17 triliun. Kalau di sini kan dari 17 triliun ini, itu loh ininya. Periksa aja tuh pemberitaan itu, gitu loh. Nah ini yang dipahami secara singkat gitulah yang baca. Oh kalau potensinya 5 triliun berarti kan ya 12 triliun dong mestinya gitu loh. Tapi kalau ada potensi kebocoran dari 17 triliun tapi tidak masuk dalam bagian 17 triliun, itu namanya bukan kebocoran. Ini enggak. Kan kalau Pak Wamen menyampaikan itu adalah bukan bagian dari 17 triliun, 5 triliun itu. Enggak, termasuk Pak, termasuk. Termasuk di situ. Yang saya sebut dengan ekosistem. Jadi misalnya ya Pak, yang Sebentar. kita gunakan itu izin ya, kita ini kan dari 17 triliun itu ada potensi kebocoran 5 triliun. Bukan begitu menerjemahkan. Dari secara total ekosistem, artinya kan ada yang finansial, tapi kan ada juga misal mohon maaf, dugaan kita perdagangan wewenang misalnya terkait dengan kuota, terkait dengan antrian dan sebagainya, kecurangan dalam perhajian itu bagian dalam ekosistem kita. Nah, ditambah lagi perputaran uang di perhajian di luar yang 17 triliunan itu, misalnya data-data yang dikeluarkan selama ini kan rata-rata 20 triliun. Nah, berangkat dari situ Pak, secara keseluruhan dalam satu ekosistem itu ada potensi kebocoran. Potensi kebocorannya saya ambil data yang biasa selama ini kita sebut kebocoran 20 sampai dengan 30%, dan jatuhlah nilainya sekitar potensi yang kemungkinan bisa bocor, artinya tidak termanfaatkan sebagai upaya mengefisiensikan penyelenggaraan haji secara keseluruhan, itu adalah sekitar 5 triliunan. Oke, 5 triliun itu kan dari 17 triliun kan? Iya, tidak disempitkan sekedar bicara 17 triliun ini bocor 5 triliun, tapi saya bicara tentang ekosistemnya gitu loh. Jadi ini klarifikasi saya. Jadi ini yang harus dipertegas. Makanya pelan-pelan kata saya Pak Wamen. Pelan-pelan itu artinya memahami statement Pak Wamen itu yang clear dibaca oleh kita melalui pemberitaan publik, di koran-koran, di podcast, di bahwa ada potensi kebocoran itu 5 triliun dari 17 triliun. Itu disebutkan tuh ada konsumsi, transportasi udara, apa gitu loh.
Ini saya tidak berdebat dengan soal ini, tapi menjelaskan konstruksi dari publik memahami statement itu, bahwa dari 17 triliun itu kalau tidak bocor mestinya ya pembiayaannya 12 triliun gitu loh. Ini bukan berdebat soal ini. Nah, tapi penjelasannya Wamen beda kan, begitu kan. Lalu ya silakanlah publik menilai gitu kan pernyataan itu gitu kan. Artinya mestinya 5 triliun itu bukan dari 17 berarti kan. Ya dari total ekosistem, Pak. Loh. Jadi gini, tadi saya sebutkan ekosistem yang kontrak kita, kontraktual itu kan 17 triliun, Pak. Bukan begitu, Pak, maknanya. Jadi ini secara ekosistem kan, Pak. Ada yang kontraktual itu 17 triliun itu, Pak. Oke. Tapi di sisi lain kan ada perputaran uang dari proses-proses kegiatan perhajian, termaksud misalnya terkait dengan wewenang dan macam-macam itu. Itu di luar itu. Jadi yang saya berarti yang 5 triliun itu bukan dari kontraktual 17 triliun ini. Bukan. Ya kenapa dikatakan bocor? Bocor, memang bocor, Pak. Itu namanya potensial loss. Kalau nggak bocor. Potensi kebocoran itu di semua ekosistem termasuk di penyelenggaraan itu terjadi, Pak. Kalimat yang saya sebut itu ini klarifikasinya ya, Pak. Bukan kalau merujuk ke situ pasti banyak terjemahan. Gini, kalau cara memahaminya begini, kalau dari ekosistem yang bukan anggaran, kalimatnya bukan bocor. Kalau bocor itu yang sudah ada bocor. Tapi kalau yang belum ada, itu penipuan, penyalahgunaan namanya. Bukan bocor namanya. Ada pungli, penipuan gitu loh kalau itu. Saya mohon maaf ya, Pak. Jadi terjemahan yang seringkali kami gunakan, karena kebetulan saya belajar terkait dengan itu. Misalnya kalau seringkali kita sebut sebagai potential loss atau wake loss segala macam, itu selalu diidentikan dengan istilah kebocoran. Itu ibarat nih, Pak, pipa, Pak. Seharusnya mengalirnya itu harusnya 10 di sini, Pak, atau 1 liter. Tapi gara-gara bocor di sini, ini yang mengalir hanya 2 liter, Pak. Karena bocor di sini, Pak. Itu namanya potential loss. Kalau kita tambal, maka 10 liter akan sampai ke sini full. Makanya kemudian istilah dalam bahasa Indonesia dan memudahkan publik itu adalah bocor memang. Dan kalau dalam bahasa akademis sering nyebutnya potential loss, wake loss dan macam-macam, Pak. Jadi mohon jangan diterjemahkan seolah-olah ini kan ditangkap nih seolah-olah saya mau menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak, saya sedang bicara pelan-pelan. Ini bukan soal tuduh-menuduh. Ini soal logiknya, Pak. Ya, tadi benar tadi. Misalkan ada pipa. Mestinya di sini 10 liter keluarnya. Ada bocor di sini 2. Kan itu disebut bocor kan? Nah, kontrak kita di sini 17 triliun. Tapi ada bocor 5 triliun. Itu namanya bocor gitu loh. Itu ininya. Yang pengertian itu begitu sama. Jadi dengan penjelasan Pak Wamen itu menjadi clear. Justru menguatkan pernyataan bahwa dari 17 triliun ini bocor 5 triliun. Bukan. Dengan contoh tadi kan jelas itu. Bukan begitu, ini pipa. Mestinya keluarnya di sini 10 liter. Iya, betul. Ternyata bocor 2 liter. Berarti potensi lossnya 2 liter. Kan sama ini mesti kontraknya 17 triliun dong. Mestinya 17 triliun nih. Ini bocor 5 triliun. Itu benar. Jadi penjelasan Pak Wamen saya izin, Bang, menjelaskan itu. Saya izin. Jadi dalam proses tadi yang sebut saya pipa itu yang mengalir itu bukan hanya financial cost itu loh, Pak. Financial cost yang 17 triliun itu. Ini kan semua potensi di aliran pipa ini itu lewat sini, Pak. Baik itu yang di kontraktual itu, baik itu misalnya ekosistem yang lain itu di sini, Pak. Itu yang kemudian kalau dia tidak, sebenarnya yang akan berkembang di ekosistem ini sebenarnya harusnya lebih besar
Tapi kemudian tidak, karena bocor 1 semuanya. juta Ada perdagangan wewenang 200. misalnya, ada macam-macam, sehingga 1.000 tidak kali sebagaimana 1 juta. mestinya. Nah, itulah yang saya maksud. Terlepas dari kemudian ada yang menerjemahkan seperti tadi. Jadi yang jelas tidak begitu maksud saya, dan tidak juga ingin menuduh siapa-siapa terkait dengan hal itu. Sedikit Pak Pimpinan. Diperpanjang dulu. Ini Diperpanjang dulu. izin Pak Ketua setelah diketok. Abidin pelan-pelan. Perpanjang dulu. 30 menit. 1 jam. 30. Perpanjang sampai jam berapa? 30 aja dulu. 30 menit. Ya. 30 menit. Izin pimpinan. Sebentar dikit tadi itu. Bentar, masih pelan-pelan. Coba masih tadi yang pelan-pelan. pelan-pelan tadi. Kita ada tadi tuh kementerian, coba tampilkan itu. Jadi nek Nah, 203. Kemenhad bongkar dugaan kebocoran 5 triliun biaya haji bisa turun tajam. 203. Tajam. Ya kita ikuti ini logik ini Pak Mamen. Media kan bikin judulnya bisa begitu, Pak. Tapi saya Ya, ngomong ini nggak kan turun tajam, Pak. Ini yang saya maksud tadi, kita itu mengikuti logik yang disampaikan di podcast maupun di media, di koran-koran, di apa. Ininya. Nah, kalau jelas tuh, coba silakan tuh di ininya. Kemenak menduga ada kebocoran 23% dalam pengadaan haji setara dengan 5 triliun dari total anggaran Rp 17 triliun. Dari total itu. Ya sudah, kita pakai logik ini untuk men-challenge pernyataan itu. Kenapa kok turunnya hanya 1 juta. 500.000 yang ditanggung jamaah? Itu aja sebenarnya Pak Wamen. Pertama yang harus saya jelaskan, logiknya tidak begitu, keliru. Tadi sudah saya jelaskan, saya nggak perlu ulangi. Kemudian kedua, penurunan yang kami tawarkan BPIH 1 juta, BP sekitar 500, itu sebenarnya masih membuka peluang untuk diskusi panjang, Pak. Kenapa? Karena proses kami terus terang dalam proses-proses melihat beberapa item yang masih bisa diturunkan, itu yang nanti akan kami diskusikan di panja lebih mendalam. Jadi kemarin juga sebelumnya kami hampir diskusi panjang sekali, 3 jam lebih terkait dengan potensi-potensi penurunan. Karena hari ini kita harus sudah rapat, maka kemudian angka itu kita tawarkan untuk kemudian nanti bersama-sama kita bahas di panja DPR nanti, Pak. Kira-kira begitu. Ya. Ada yang perlu saya jawab lagi? Mas. Ada sedikit. Bentar Pak, mungkin Pak Ahmad. Pak Wamen belum jawab apa-apa itu. sudah saya jelaskan banyak sekali tadi tentang ekosistem. Monggo Pak Ahmad. Jadi saya mewakili Pak Ketua ini, Pak Ketua tadi ke belakang. Monggo Pak Ahmad, mau nyampaikan, monggo Pak. Pak Ketua nggak ada saya yang. Ya, oke, terima kasih. Ini kan jelas Pak Daniel mengatakan kebocoran terbesar itu dari syarikat, bahkan angka menyebutkan situ 3 triliun, kemudian transportasi udara 6 triliun, kan jelas tuh Pak statement 3 itu. triliun tambah 6 triliun jadi lebih tuh Pak. Iya, itu kan itu kan potensi. Dari mana saya ngomong gitu? Nah itu kan yang dikutip itu dari wartawan kan tentu dari bicaranya. Nah kita kan sekarang membahas fakta itu, maksud kami kalau bocor itu Pak kan sudah ada dalam wadah, pemahaman gitu. Tapi kalau di luar wadah itu nama hujan, tidak kita tampung, ya kan? Tidak bocor dia. Itu bebas di langit mana-mana. Tidak bisa kita hujan di langit kita bilang potensi bocor. Tapi bocor itu sudah masuk kita tampung, mungkin wadah kita bocor, kita tambal sehingga tak bocor lagi. Air hujan pemasuk juga, kan gitu tuh sederhana cara berpikirnya. Tetapi kalau Bapak bilang, kan Pak Wam bilang bocor itu di luar wadah kita, rasanya logika nggak masuk itu Pak. Yang bocor itu kan sudah ada barangnya, kan namanya bocor. Tapi kalau di luar wadah itu
itu potensi tidak dianu kita. Jadi karena sudah cukup terurai di situ, bayangan masyarakat sekarang dari 17 triliun itu 5 triliun sudah bisa dihematkan berdasarkan uraian syarikat, transportasi, makan dan seterusnya. Kan itu yang Bapak ungkapkan situ di koran itu bocornya, bukan yang lain. Ini karena kita anggap kita tidak ketemu sama Pak Wamen, kan begitu. Kalau orang sekarang ketemu kita Pak. paham. Saya sudah jelaskan sekarang. Nah, masyarakat luar kan tidak ketemu sama Pak Wamen. Nanti ketemu Pak, saya pasti akan jelaskan. Kalau masalah ketemu itu Pak, ketemu Pak. Pak, paham ini? Bapak sudah membawa 1 karung goni kapas ke bukit. Dah. Lalu kapas itu Bapak lepaskan, bertebanganlah kapas itu kemana-mana. Mampu tidak Bapak mengumpulkan lagi 1 goni itu dari bukit sana? Di mana berserak barang itu? Mungkin di bawah rumah, mungkin di laut, mungkin begitulah informasi ini sama. Tidak mungkin Bapak nyampaikan lagi. Makanya kita pejabat publik nih Pak, mohon maaf, pikir sebelum bicara. Pikir itu pilah hati Pak. Kita pejabat publik Pak. Kita ini ibarat sekarang ikan di dalam akuarium. 4 sisi bisa di mana bergerak. Jadi kita tidak bisa seperti LSM bicaranya, tidak lagi seperti apa namanya. Kita ini sudah pejabat publik. Bapak Daniel sekarang pejabat publik, bukan LSM lagi. Jadi hati-hati Pak ngomong ini, karena dampaknya luas ini. Apalagi haji ini sensitif Pak, sensitif haji ini. Jadi kami harapkan janganlah bawa goni itu ke bukit, lalu Bapak tabur-taburkan, lalu Bapak ralat tidak seperti itu. Kita tidak ketemu sama orang itu. Kapas itu dari mana-mana sekarang. Siapa nak mau meralatnya? Tentu kami, karena posisi konstituen, kami turun daerah, kami sekarang resa, kami yang jadi sasaran. 5 triliun Pak, berarti 12. Kalau 12 kurang 24, berarti kami bisa 30. Kan itu sekarang berkembang masyarakat. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ingat, sebagai pejabat publik jangan sembarang ngomong. Karena itu mulutmu harimau. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi Pak Ibu semuanya, ini memang ini baik juga, hari ini forum yang baik bagi untuk semuanya mengklarifikasi semuanya Pak. Jadi memang kalau nggak ada ketemu hari ini, ada ya namanya perdebatan sedikit kan nggak masalah Pak. Ini kalau nggak ada gini kan publik, mungkin teman-teman DPR yang kemarin membahas dengan tahun kemarin, kalau ada salah ada statement sampai 5 triliun kan tertuduhnya ke DPR Pak. Pimpinan. Monggo Pak. Terima kasih pimpinan. Saya kira ini tidak perlu diperdebatkan panjang ya. Saya kira ini nanti akan pasti menjadikan satu koreksi Pak Wamen ya, terkait dengan bicara dengan di media, ini menjadi satu koreksi Pak Wamen. Jadi saya kira ini tidak perlu diperdebatkan. Yang saya ini masih beban bahwa beban kami di Komisi 8, yaitu saya sudah bicara di Pak Arun, persoalan masalah 1 triliun dari KPK itu sampai sekarang nggak ada keputusan. Ini presiden buruk Pak Prabowo. Kalau sampai kuota haji kemarin 2024 nggak diselesaikan persoalannya KPK, ini presiden buruk Pak Prabowo ini. Ini tolong Pak Arun sampaikan teman-teman, selesaikanlah ini ya. Jadi kami sampai di Komisi 8 ini prihatin. Sudah kami cek semua siapa yang main, siapa yang bermain-main gini. Nggak ada, teman-teman tuh nggak ada di sini ya. Tapi itu tolonglah ini Pak Arun, ini teman-teman sampaikan, teman-teman Kuningan ya. Jadi ini biar semangatnya presiden untuk memberantas korupsi itu lebih baik lagi itu ya. Saya kira itu tidak perlu diperdebatkan lebih panjang lagi. Saya kira untuk kita lanjutkan lagi ya. Jadi nanti kita persiapkan untuk Panja Haji 2026 akan lebih baik ya. Lebih kita cek lagi satu persatu angka-angka yang memang masih janggal, kita selesaikan satu persatu. Begitu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahid. Jadi tadi seperti yang kita sama Pak Wahid tadi, kita tidak usah berpanjang lagi. Insya Allah semuanya bisa menerima, dan mohon nanti ke depan semuanya bisa